Shalom, shalom. Halo anak-anak, Minggu ceria. Apa kabarnya hari ini? Ya, semuanya dalam keadaan baik ya. Kita bersyukur sekali jika pada kesempatan hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah Minggu ceria. Meskipun kita masih menggunakan online ya, tapi kita percaya bahwa sukacita kita senantiasa ada untuk tetap memuliakan Tuhan. Nah, saat ini Miss mau ngecek nih semangat anak-anak semua. Jadi Miss minta kesediaan kalian untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mau melafalkan yel-yel Minggu ceria. Oke, semuanya sudah siap? Minggu ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Oke, anak-anak semua dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, saat ini sebelum kita menaikkan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan, kita mau bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan berikut ini. Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Oke anak-anak, biarlah sukacita kita senantiasa ingin memuji Tuhan, seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kita senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya anak-anak, seperti pujian ini yang mengatakan dari terbitnya matahari sampai pada masuknya, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak semua, saat ini kita mau berdoa ya, kita mau membuka ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang di hadapan-Mu.
mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang terus senantiasa menyertai setiap kami. Saat ini kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, biarlah kami sungguh-sungguh hanya memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan memberkati dari awal sampai berakhirnya nanti, nama Tuhan yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, saat ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita senantiasa untuk berpadanan kepada firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, biarlah firman Tuhan senantiasa ada di hati kita. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Setiap bulan Oktober kita merayakan apa, tahu nggak? Apa ya? Kita tahu ulang tahun Sekolah Kristen Kalang Kudus Pontianak. Aha, benar juga sih. Kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun Kalam Kudus. Tapi maksud Madam Vena bukan itu. Ada satu lagi hari yang penting, khususnya hari ini. Tepat pada tanggal 31 Oktober, seluruh gereja Protestan merayakan Hari Reformasi. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Reformasi itu apa ya, Madam? Oke, jadi reformasi itu adalah gerakan untuk membawa semua gereja kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita khusus tentang seorang anak laki-laki yang menggoncangkan gereja dan memulai semangat reformasi. Krista mau dengar? Mau dong, Kak Kokak dan Cici-Cici yang di rumah pasti mau dengar kan? Oke, kalau begitu kita semua akan berdoa, kita akan duduk dengan baik mendengarkan cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami supaya kami boleh memahami seperti apa reformasi itu, apa yang dimaksud dengan reformasi, dan juga kami boleh bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar melalui seorang anak Tuhan yang boleh Tuhan tolong pada masanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, oke. Anak-anak, ada seorang anak laki-laki pada waktu itu ya. Dia lahir pada tahun 1483 di Jerman. Nama anak laki-laki itu adalah Martin Luther. Martin adalah seorang anak yang sangat pintar. Dia suka membaca, menulis, menyanyi, dan juga berdiskusi tentang banyak hal. Keluarga Martin, ayahnya dan ibunya ingin agar dia menjadi seorang ahli hukum ketika dia besar nanti. Akan tetapi, Tuhan mempunyai rencana lain bagi Martin Luther. Suatu hari dalam perjalanan, ada badai yang luar biasa besar melanda, dan tiba-tiba sebuah sambaran petir yang begitu keras hampir saja mengenai Martin. Dengan sangat gemetar dan ketakutan. Pada waktu itu dia berjanji akan menjadi seorang biarawan. Madam, biarawan itu apa ya? Biarawan itu adalah orang yang tinggal di dalam biara untuk belajar agama. Terus Mas Tilda waktu itu selamat nggak? Nah, Tuhan menjawab doa Martin dan pada waktu itu Martin selamat dari sambaran petir. Dan Martin benar, dia menepati janjinya untuk menjadi seorang biarawan. Akan tetapi, walaupun ia menjadi seorang biarawan, Martin tetap saja tidak memiliki damai di hatinya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan mengasihinya. Dia berusaha berdoa lebih lama, berpuasa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat supaya dia bisa diterima oleh Tuhan. Sampai suatu hari, Martin membaca Kitab Roma pasal 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Lalu Tuhan membuka hati Martin dan memberinya karunia iman yang sejati kepada Yesus. Martin menyadari bahwa keselamatan itu bukan karena usaha manusia itu sendiri, melainkan itu adalah anugerah dari Tuhan. Martin sungguh bersyukur dan bersukacita. Oh ya, pada saat itu tidak semua orang dapat belajar dan membaca Alkitab. Alkitab hanya ada ditulis di dalam bahasa Latin dan Yunani saja. Bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Jadi banyak orang yang tidak sadar kalau gereja pada waktu itu banyak mengajarkan hal-hal yang tidak benar pada saat itu. Misalnya ketika gereja itu mengajarkan bahwa pengampunan dosa itu dapat dihapuskan dan dapat dibeli dengan uang. Nah, ketika Martin tahu akan hal ini dan ia menolak ajaran ini lalu mengatakan bahwa ajaran itu adalah kebohongan. Maka pada tanggal 31 Oktober 1517 dia menulis 95
pernyataan tentang ajaran gereja yang salah dan menempelkannya pada pintu gereja di Wittenberg pada waktu itu. Tok, tok, tok. Banyak orang pun akhirnya berkumpul di sana dan mulai membaca apa yang Martin tuliskan. Mata orang mulai terbuka dengan kebenaran ini. Tetapi hal ini justru membuat para pemimpin gereja menjadi marah besar. Is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot, and I will not recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Pemimpin gereja pun berusaha menangkap Martin, tetapi Tuhan menyelamatkan Martin melalui teman-teman yang menyembunyikannya sehingga dia luput dari hukuman. Dan ketika dalam persembunyiannya, Martin mulai menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Sehingga semakin banyak orang yang membaca dan mengerti Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Dan sejak saat itu, gerakan reformasi mulai tersebar ke seluruh dunia. Nah, anak-anak, sekarang kita bersyukur mempunyai Alkitab di dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Jangan sia-siakan, ayo baca Alkitabmu setiap hari supaya kita mengenal kebenaran dan memiliki iman yang sejati. Kalau kita tidak membaca firman, kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadikan firman yang utama di dalam hidup kita. Walaupun kita sudah mengikuti ibadah gereja secara online, sekolah minggu, Sabtu ceria sejak kecil, bukan berarti kita sudah diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan dan dihapuskan dosa kita itu hanya melalui iman atau percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, Tuhan sudah pakai Martin Luther. Dia memiliki sebutan sebagai Bapa Reformasi Protestan untuk memulai hal-hal yang luar biasa 500 tahun yang lalu. Tetapi bukan berarti reformasi sudah selesai. Tuhan mau kita meneruskan semangat reformasi supaya Injil yang sejati itu boleh semakin dikenal oleh banyak orang. Kalau begitu, kita ingat jangan lupa kita selalu membaca Alkitab dan berdoa. Kiranya Tuhan boleh terus pakai hidup kita untuk meneruskan semangat reformasi. Ayo kita teruskan semangat reformasi. Oke, pertama kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mendengar satu cerita tentang anak Tuhan yaitu Martin Luther. Pada masanya di mana Martin Luther ini memberikan semangat yang luar biasa untuk boleh mengajarkan agar gereja boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Dan biarlah Tuhan semangat ini juga ada dalam diri setiap kami anak-anak Tuhan. Kami mau untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami membaca Alkitab, kami berdoa kepada Tuhan, dan kami boleh terus mengimani dan mengingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu bukan hanya karena hasil usaha kami, tetapi semata-mata itu karena anugerah dari Tuhan. Kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan
kehidupan kekal. Tuhan, kami bersyukur untuk hal ini, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh kembali kepada pengajaran firman Tuhan yang benar, dan kami mau untuk juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, boleh bercerita kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semangat dari anak Tuhan, seorang anak Tuhan Martin Luther ini. Biarlah semangat ini juga boleh ada dalam diri setiap kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan untuk aktivitas kami setelah ini dalam tangan kuasa Tuhan yang boleh tolong kami semua. Kami boleh juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita sudah bersama-sama ya menaikkan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarlah setiap firman Tuhan itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ibadah minggu ceria kita sampai di sini. Kita sudah selesai, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, biarlah firman Tuhan senantiasa ada di hati kita. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah,